Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Kembali lagi bersama saya Martin Malo. Dalam kesempatan ini saya akan menanggapi salah satu video dari seorang mualaf yang bernama Roger Danuarta, seorang public figure, seorang aktor, di mana beberapa waktu yang lalu, sekitar 1-2 tahun yang lalu, beliau menjadi seorang mualaf dengan meninggalkan iman kekristenan yang dipercayai sebelumnya dan kemudian menjadi seorang muslim, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Nah, saudara, saya menanggapi video daripada Roger Danuarta, saya mau menyoroti alasan daripada berpindahnya beliau menjadi seorang mualaf. Di negara kita Indonesia, negara hukum ini memberi kebebasan, dan itu diatur oleh undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk menganut agama yang dikehendakinya, yang diinginkannya, tanpa ada intervensi daripada orang lain. Dan undang-undang menjamin itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan karena itu saya mau menanggapi alasan daripada Roger Danuarta ini. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video daripada Roger Danuarta tersebut. Kalau yang saya rasakan, saya ada keinginan untuk pindah menjadi seorang muslim itu sebenarnya sudah lama. Tapi berhubung saya berasal dari keluarga yang muslim, jadinya pastinya saya mempunyai orang tua. Saya butuh izin dari orang tua yang sudah membesarkan saya. Dan nggak langsung dikasih izin. Oh, yakin nggak? Pasti kan sebagai orang tua seperti itu kan. Tapi syukur alhamdulillah, orang tua juga tetap ingin melihat apakah saya serius. Orang tua juga bertanya, apakah sudah bisa Iqra? Apakah sudah mulai membaca Al-Quran? Orang tua saya sangat mendukung sekali. Dan itu merupakan kenangan terindah terakhir ya dari almarhumah ibu saya. Dan untuk menjawab pertanyaan kenapa saya ingin menjadi seorang muslim, mungkin kalau misalkan saya melihat dari teman-teman terdekat saya, teman-teman kerja sehari-hari, cara hidup seorang muslim, hati saya menjadi sangat tersentuh sekali. Saya ikut merasakan damainya untuk sholat, ketenangan yang diberikan kepada diri saya, dan itu membuat saya semakin jatuh cinta untuk menjadi seorang muslim yang baik. Baik saudara-saudara, demikian video daripada Roger Danuarta, alasan dia memilih menjadi seorang muslim. Nah, dalam videonya tadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita memperhatikan, ada beberapa hal, alasan-alasan terkait yang membuat dia tertarik untuk menjadi seorang muslim. Ada 3 hal yang akan saya mau tanggapi terkait dari apa yang disampaikan oleh Roger Danuarta tersebut. Hal yang pertama yang akan saya tanggapi yaitu bahwa alasan mengapa dia mau menjadi seorang mualaf yaitu karena setiap hari ketika dia bekerja, melihat teman-temannya
cara hidup mereka sebagai seorang Muslim. Nah, coba kita perhatikan kembali video tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan kenapa saya ingin menjadi seorang Muslim, mungkin kalau misalkan saya melihat dari teman-teman terdekat saya, teman-teman kerja sehari-hari, cara hidup seorang Muslim, hati saya menjadi sangat tersentuh sekali. Nah, di sini saudara, kita jelas melihat bahwa alasan dia menjadi seorang mualaf, yang pertama di situ adalah melihat cara hidup teman-temannya yang Muslim setiap hari ketika di dalam pekerjaannya dia. Sehingga dari hal itu membuat dia tertarik bahwa kehidupan seorang Muslim demikian adanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari hal yang pertama ini kemudian dia mengambil keputusan untuk meninggalkan imannya semula dan kemudian menjadi seorang Muslim. Nah, ini hal yang menjadi persoalan saudara ketika seseorang yang adalah Kristen tetapi setiap hari jauh daripada orang-orang yang seiman atau jauh daripada komunitas-komunitas rohani yang dimana dia bisa bertumbuh di dalam komunitas itu, misalnya di dalam ibadah, di dalam kelompok-kelompok ibadah yang diadakan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika seseorang jauh daripada hal-hal itu, jauh dari komunitas, dari saudara-saudara seiman yang seharusnya memberi kekuatan, mendorong, menopang untuk bertumbuh dalam Kristus. Dan ketika sebaliknya yang dilakukan adalah bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Dan tentunya saudara, hari lepas hari, pada akhirnya seseorang akan tertarik dengan kehidupan teman-temannya, sebagaimana yang dialami oleh Roger dan Warta ini. Kenapa saya katakan ini saudara? Karena menurut pengakuannya dia, setiap hari dia melihat kehidupan teman-temannya ketika mereka bekerja, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka sholat. Dan kemudian dia tertarik untuk menjadi seorang Muslim. Karena itu saudara, saya mau pesan bagi setiap kita, bagi saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Kalau dalam kehidupan kita, pergaulan kita, kita salah menempatkan diri, kita salah bergaul, kita salah ada di komunitas, maka komunitas kita, tempat di mana kita bergaul, itu dapat mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita, bahkan termasuk di dalamnya mempengaruhi akan iman kita, sehingga pada akhirnya kita bisa dipengaruhi, tergoda untuk meninggalkan iman kita. Itu hal yang pertama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, alasan daripada Roger dan Warta menjadi seorang mualaf. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, alasan yang kedua kenapa dia memilih Islam, yaitu dia katakan bahwa dia menemukan kedamaian atau ketenangan di dalam sholat. Ada kedamaian, ada ketenangan di dalam sholat. Mari perhatikan penggalan video berikut ini. Saya ikut merasakan damainya untuk sholat, ketenangan yang diberikan kepada diri saya, dan itu membuat saya semakin jatuh cinta untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Nah, jelas sekali saudara dari perkataan daripada seorang Roger dan Warta ini. Dia katakan bahwa
dia menemukan damai, dia menemukan ketenangan yang sebelumnya dia tidak pernah temukan. Dan sehingga itu, saudara, dia tertarik untuk menjadi seorang muslim. Nah, menurut saya, bahwa di dalam hidup ini, di dalam kekristenan, di dalam Kristus, sebagaimana diajarkan oleh firman Allah, bahwa di luar daripada Kristus, tidak ada damai yang sejati. Di luar Kristus tidak ada ketenangan yang sejati. Mengapa demikian, saudara? Ini juga jelas dikatakan oleh firman Tuhan secara khusus di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini secara eksplisit Yesus menyampaikan bagian ini, bahwa damai sejahtera, ketenangan yang dia berikan, yang dia tinggalkan kepada orang-orang percaya, itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan di luar daripada Kristus. Dan damai sejati, ketenangan sejati, itu hanya bisa kita temukan ketika ada di dalam Yesus Kristus. Sebab di luar Kristus, kedamaian, ketenangan yang didapatkan oleh seseorang, itu sifatnya semu. Itu kedamaian, itu ketenangan yang rapuh, dan bukan kedamaian yang sejati. Mengapa demikian? Sebab hanya di dalam Yesuslah kita menemukan kedamaian yang sejati. Dan untuk mengalami damai sejahtera, sukacita, ketenangan, itu tidak terlepas dari bagaimana seseorang yang beriman kepada Yesus bergaul erat dengan Dia, bergaul karib dengan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, damai, ketenangan itu menjadi bagian dalam hidupnya, dan dia pasti mengalami itu. Sekali lagi, saudara, bahwa di luar daripada Kristus tidak ada damai yang sejati. Di luar daripada Kristus yang ada sifatnya rapuh, yang ada sifatnya semu, sementara dalam hidup ini. Yang berikut, saudara, yang ketiga, alasan daripada Roger dan Warta kemudian mengambil keputusan menjadi seorang mualaf. Yang ketiga, ketika kita perhatikan video tadi, bahwa ada dukungan daripada orang tua. Orang tua sangat mendukung dia untuk menjadi seorang mualaf, menjadi seorang muslim. Mendukung keputusannya untuk menjadi seorang muslim. Perhatikan video tersebut. Berhubung saya berasal dari keluarga yang muslim, jadinya pastinya saya mempunyai orang tua. Saya butuh izin dari orang tua ya, yang sudah membesarkan saya. Dan nggak langsung aja sih, nggak langsung dikasih izin. Oh, yakin nggak? Pasti kan sebagai orang tua seperti itu kan. Tapi syukur alhamdulillah, orang tua juga tetap ingin melihat apakah saya serius. Orang tua juga bertanya, apakah sudah bisa Iqra? Apakah sudah mulai membaca Al-Quran? Orang tua saya sangat mendukung sekali. Nah, di sini jelas, saudara, bahwa ketika dia menyampaikan niatnya menjadi seorang mualaf, di situ dikatakan bahwa orang tuanya mendukung dia, mendorong dia, bahkan menyuruh dia belajar Al-Quran,
dan lain-lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mau katakan begini, orang tua yang baik, orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus, tidak akan pernah mendorong anaknya, mengizinkan anaknya, atau mendukung anaknya mengambil keputusan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar menurut apa yang dipercayai. Kenapa demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena kalau orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, orang tua yang sungguh-sungguh tahu tentang kebenaran firman Allah, tentunya dia akan mengajar anaknya, mendidik anak, mengarahkan anak untuk makin dekat kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, mendorong anak, mengizinkan anak, oke lah kamu ikut, kamu lakukan, kamu jalani. Saya pikir itu bukan orang Kristen yang baik, yang mengajarkan anak-anaknya demikian. Kalau kita tahu bahwa tempat itu salah, kalau kita tahu bahwa itu tempat tidak baik, masakan kita yang sudah tahu yang benar, tahu yang baik, kemudian kita mengizinkan orang lain, apalagi anak kita, saudara kita, untuk berada di tempat yang tidak benar itu, tempat yang salah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam Alkitab, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara jelas mengatakan bahwa ada tanggung jawab moral bagi orang tua di dalam Tuhan untuk mendidik, mengajarkan anak agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Misalnya, dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi di sini jelas, saudara, ini merupakan satu perintah daripada Allah terkait bahwa orang tua harus mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, mengajarkan anaknya untuk hidup di dalam firman Tuhan, baik ketika duduk, ketika berbaring, ketika berjalan, harus mengajarkan, menyampaikan tentang kebenaran firman Allah. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kisah tentang Timotius, seorang pelayan Tuhan yang menjadi seorang anak rohani daripada Rasul Paulus, ya, kisah tentang Timotius dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-1, demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, saudara-saudara, kehidupan Timotius sebelum Rasul Paulus membawa dia, mendidik dia, dan pada akhirnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Ternyata, saudara, bahwa kehidupan spiritual daripada Timotius itu sudah terbentuk atau sudah ditanamkan sejak usia dini. Sejak kecil, orang tuanya, ibunya, bahkan neneknya yang adalah Kristen sudah mengajarkan dia tentang bagaimana takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, meskipun ayahnya bukan seorang Yahudi. Dan ini terlihat jelas, saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan.
Misalnya dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Paulus katakan sini bahwa iman yang ditanamkan di dalam diri Timotius atau pengajaran atau nilai-nilai kerohanian sebelumnya itu ada pada neneknya Lois, kemudian pada ibunya Eunike, dan dengan demikian mereka mengajarkan Timotius sejak usia dini bagaimana hidup di dalam Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi Tuhan, sudah pasti mengajar anaknya, mendorong anaknya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan bukannya mendorong anak, mendukung anak kepada hal-hal yang tidak benar, atau mengizinkan anak-anak kepada tempat yang salah, keputusan-keputusan yang salah dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebagai orang tua Kristiani, kita jangan hanya sibuk untuk mencari harta, mencari uang. Kita persiapkan untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka, wariskan kepada mereka. Dan kita lupa mempersiapkan mereka, mengajarkan mereka, menanamkan kepada mereka nilai-nilai Kristiani. Kenapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena harta duniawi, apapun itu, baik itu uang, mobil, atau rumah mewah, semua yang ada di dalam dunia sifatnya fana, sifatnya sementara. Karena itu, sebagai orang tua Kristiani yang mengasihi Tuhan, saya mau sampaikan pesan ini. Tanamkanlah nilai-nilai spiritual, nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak saudara sejak usia dini, sejak masih anak-anak. Bawa mereka untuk dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengimani Yesus yang benar itu di dalam kehidupan mereka, sehingga dalam perjalanan hidup mereka, saudara, mereka kemudian tidak tergoda, tidak terpengaruh oleh berbagai godaan, oleh berbagai tawaran dalam perjalanan hidup mereka. Kenapa? Karena kita telah menanamkan kebenaran-kebenaran di dalam diri mereka. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari video tanggapan saya terkait dengan mualaf Roger dan Warta, kiranya ini menjadi berkat bagi setiap keluarga Kristen, bagi saudara-saudara seiman dimanapun berada, sehingga kita tidak tergoda, sehingga kita tidak terpengaruh untuk pada akhirnya meninggalkan iman kita yang kita yakini selama ini. Saudara, saya terlalu percaya dan saya sangat yakini sampai saat ini bahwa orang-orang yang pernah menjadi Kristen, orang-orang yang pernah mengikut Tuhan, lalu kemudian menjadi seorang yang murtad, apakah dia seorang mualaf atau yang lain, saya mau katakan bahwa orang tersebut tidak pernah menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Jika ada orang Kristen yang kemudian menjadi murtad, itu berarti orang tersebut bukan orang Kristen sejati. Dia orang Kristen palsu. Sehingga pada akhirnya dia murtad. Tetapi kalau dia orang Kristen sejati, dia tidak akan mungkin meninggalkan
imannya kepada Yesus Kristus. Demikian tanggapan saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.